Di sebuah kota yang ramai, di mana pasar dipenuhi pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan suara lantang, terdapat seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan sekadar lelaki biasa, kepintarannya sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Mulai dari istana khalifah hingga ke warung kopi di pinggir jalan, kisah kecerdikannya selalu menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya. Hari itu, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai teh, menyeruput segelas teh hangat sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Namun, suasana yang biasanya riang tiba-tiba berubah tegang ketika seorang laki-laki berperawakan tinggi, berjubah hitam dengan salib tergantung di lehernya, memasuki pasar dengan langkah penuh percaya diri. Matanya tajam, dagunya terangkat ke atas seolah-olah ia adalah manusia paling pintar di dunia ini. Dialah Pendeta Gregorius, seorang tokoh agama dari negeri seberang yang dikenal karena kepandaiannya berdebat. Kemanapun ia pergi, selalu ada perdebatan yang menyertainya. Konon, ia tak pernah kalah dalam adu argumen, bahkan banyak orang Islam yang kehabisan kata-kata jika berhadapan dengannya. Gregorius berdiri di tengah pasar dan berteriak dengan suara lantang, "Wahai penduduk negeri ini, aku mendengar bahwa kalian memiliki seorang yang disebut cerdas dan bijak. Mana dia? Aku ingin berdebat dengannya tentang kebenaran hakiki." Para pedagang mulai berbisik-bisik. Ada yang takut, ada yang penasaran. Seorang pemuda mendekati Abu Nawas dan berbisik, "Tuan Abu Nawas, orang itu mencari Anda. Apa Anda mau menghadapi dia?" Abu Nawas, yang sedang mengunyah kurma dengan santai, mengangkat alisnya. "Pendeta sombong itu ingin berdebat denganku." Menarik." Seorang lelaki tua menimpali, "Tapi hati-hati, Abu Nawas. Orang itu sangat pandai bicara. Ia bisa membolak-balikkan kata-kata hingga lawannya sendiri bingung." Abu Nawas tersenyum miring. "Kalau begitu, mari kita buat dia bingung terlebih dahulu." Ia berdiri, merapikan sorbannya, lalu melangkah santai menuju Gregorius yang masih berdiri dengan dada membusung di tengah pasar. Para warga segera berkerumun, tak sabar menyaksikan bagaimana pertarungan ini akan berlangsung. "Assalamualaikum, wahai pendeta," sapa Abu Nawas dengan nada ramah. Gregorius menyeringai. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Akhirnya kita bertemu. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kau berani berdebat denganku?" Abu Nawas mengusap jenggotnya, berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tetapi sebelum kita mulai, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Gregorius mengangkat alis. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kau ini orang yang sangat pandai, kan?" "Tentu saja." Gregorius menepuk dadanya dengan bangga. "Dan kau juga sangat yakin dengan keyakinanmu." "Sudah pasti." Abu Nawas mengangguk-angguk pelan. "Kalau begitu, apakah kau percaya bahwa orang yang benar-benar pintar tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia?" "Tentu, orang pintar harus memanfaatkan waktunya untuk hal yang bermanfaat." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Kalau begitu, mengapa kau buang-buang waktumu untuk berdebat dengan orang yang kau anggap lebih bodoh darimu?" Gregorius terdiam. Sekejap wajahnya merah, lalu berubah pucat. Para warga mulai terkikik geli. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak. "Tunggu dulu, itu bukan pertanyaan debat, itu hanya permainan kata-kata," seru Gregorius, mencoba menutupi kekesalannya. Abu Nawas mengangkat bahu dengan ekspresi polos. "Oh, maaf, aku pikir kita sudah mulai." Suasana semakin ramai. Orang-orang makin antusias menyaksikan bagaimana Abu Nawas akan menghadapi pendeta sombong ini. Gregorius menghela napas, berusaha menenangkan dirinya, lalu berkata, "Baiklah, aku akan mengajukan pertanyaan pertama." Abu Nawas menepuk tangan. "Bagus, aku sudah siap. Silakan, mulai." Pendeta itu menatap Abu Nawas tajam, lalu bertanya, "Jika memang agamamu adalah kebenaran, mengapa banyak orang Islam yang miskin dan tertindas, sementara orang-orang dari negeriku hidup makmur dan sejahtera?" Orang-orang langsung terdiam. Pertanyaan itu menusuk tajam. Beberapa tampak khawatir, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia bahkan tersenyum, seolah pertanyaan itu adalah hidangan lezat yang siap ia santap. Abu Nawas mendekat selangkah, menatap Gregorius dengan pandangan penuh makna, lalu berkata, "Kau ingin tahu jawabannya? Baik, tetapi aku akan menjawab dengan cara yang tidak akan kau lupakan seumur hidup." Suasana pasar yang tadinya riuh dengan suara pedagang dan pembeli kini berubah menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri tegak di hadapan pendeta Gregorius.
Warga kota menahan napas, menanti bagaimana Abu Nawas akan menjawab pertanyaan tajam tadi. Jika memang agamamu adalah kebenaran, mengapa banyak orang Islam yang miskin dan tertindas, sementara orang-orang dari negeriku hidup makmur dan sejahtera? Abu Nawas menghela napas pelan, lalu dengan langkah santai, ia berjalan ke tengah-tengah kerumunan. Matanya memandang wajah-wajah penasaran di sekitarnya. Pendeta Gregorius, katanya dengan suara yang cukup lantang namun tetap ramah, pertanyaanmu sungguh menarik. Tetapi sebelum aku menjawabnya, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Gregorius menyeringai, merasa di atas angin. Tentu saja, silakan. Abu Nawas menunjuk ke arah seorang pemuda yang duduk di atas gerobak tua di sudut pasar. Pemuda itu berpakaian lusuh, dengan wajah yang lelah, tetapi matanya penuh harapan. Lihatlah pemuda itu, menurutmu, apakah dia miskin atau kaya? Gregorius menatap pemuda itu dan mendengus. Tentu saja dia miskin. Lihat pakaiannya yang compang-camping. Abu Nawas tersenyum. Baik, sekarang aku ingin kau menjawab satu pertanyaan lagi. Menurutmu, apakah seorang pemalas layak mendapatkan kekayaan? Gregorius mendelik, merasa pertanyaan itu terlalu sederhana. Tentu saja tidak, kekayaan harus diraih dengan kerja keras. Abu Nawas mengangguk. Bagus. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang memiliki segunung emas tetapi tak pernah bersedekah? Sementara ada orang lain yang hanya memiliki sepotong roti, namun ia dengan ikhlas membaginya dengan yang lebih membutuhkan. Menurutmu, siapa yang lebih kaya di mata Allah? Gregorius terdiam, keningnya berkerut, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi angkuhnya. Itu bukan ukuran yang adil. Kekayaan seharusnya diukur dari materi yang dimiliki. Abu Nawas terkekeh. Oh, begitu. Kalau begitu, apakah seorang yang memiliki rumah besar, harta berlimpah, tetapi hidupnya penuh ketakutan dan kecemasan bisa disebut kaya? Gregorius mulai tidak nyaman. Apa maksudmu? Orang Islam yang kau sebut miskin itu, mereka mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki hati yang tenang, jiwa yang damai, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Sementara di negerimu, orang-orang yang bergelimang emas belum tentu bisa tidur nyenyak di malam hari karena takut hartanya dicuri. Kerumunan mulai bersorak. Mereka memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Bahkan beberapa dari mereka mulai bertepuk tangan. Gregorius tampak tidak senang. Itu hanya permainan kata-kata. Aku berbicara tentang fakta yang nyata. Kenyataan di dunia ini adalah bahwa orang-orang di negeriku lebih sejahtera dibandingkan dengan banyak orang Islam. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu, mari kita bicara tentang fakta yang nyata. Menguak ilmu sejati. Abu Nawas melangkah mendekat, lalu dengan nada serius ia berkata, kau bilang bahwa orang-orang di negerimu lebih makmur, lebih kaya. Tetapi apakah kau tahu bagaimana negerimu mendapatkan semua kemakmuran itu? Gregorius terdiam. Negerimu mengambil banyak kekayaan dari negeri-negeri lain, melakukan perdagangan yang tidak adil, dan bahkan menjajah tanah-tanah milik orang lain. Kalian membangun rumah-rumah besar dengan hasil dari keringat orang-orang yang kalian tindas. Jika kau menyebut itu sebagai kekayaan, maka aku menyebutnya sebagai ketidakadilan. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Warga pasar mulai bersemangat, sementara wajah Gregorius berubah merah padam. Tetapi, orang-orang Islam pun saling menindas. Sergah Gregorius, mencoba mencari celah untuk membalikkan keadaan. Abu Nawas tersenyum. Itu benar, tidak semua orang Islam adalah orang yang baik. Tetapi Islam sebagai ajaran tidak pernah mengajarkan kezaliman. Jika ada seorang Muslim yang menindas saudaranya, maka ia telah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Tetapi bagaimana dengan agamamu? Bukankah dalam sejarah banyak negerimu yang menindas dan menjarah dengan mengatasnamakan keyakinan? Gregorius semakin gelisah. Ia tahu bahwa sejarah memang mencatat banyak peperangan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsanya dengan dalih agama. Tetapi ia tak mau mengaku kalah begitu saja. Gregorius berusaha mengendalikan emosinya, lalu dengan suara yang lebih tenang, ia berkata, baiklah. Aku akui bahwa mungkin ada kesalahan di masa lalu. Tetapi bagaimana dengan Islam? Bukankah agamamu juga pernah berperang dan menaklukkan banyak negeri? Abu Nawas mengangguk, tidak mengelak. Tentu, tetapi tahukah kau perbedaan antara perang yang dilakukan Islam dan perang yang dilakukan oleh bangsamu? Gregorius menatap penuh tanya. Abu Nawas menjelaskan, ketika Islam masuk ke suatu negeri, Islam tidak merampas hak penduduknya.
Lihatlah bagaimana Islam masuk ke Persia, ke Mesir, dan ke Andalusia. Orang-orang yang memilih tetap dalam keyakinannya tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi bagaimana dengan bangsamu? Ketika kalian menaklukkan suatu negeri, orang-orang yang berbeda keyakinan dari kalian dipaksa untuk meninggalkan kepercayaannya, atau mereka akan dihukum. Para penduduk mulai bergumam. Beberapa dari mereka tampak kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Gregorius mulai kehabisan akal. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa menjawab setiap serangannya dengan begitu cerdas. Namun, ia belum mau menyerah. Dengan napas terengah, ia mencoba strategi lain. Kalau begitu, mengapa dunia saat ini lebih mengakui ilmu pengetahuan dari bangsaku dibandingkan dari kaum muslim? Abu Nawas tersenyum. Kau tahu siapa yang menemukan angka 0? Gregorius terdiam. Orang Islam, lanjut Abu Nawas. Dan kau tahu siapa yang menemukan banyak ilmu kedokteran yang hingga kini masih digunakan? Orang Islam. Jika kau membaca sejarah, kau akan tahu bahwa ilmuwan muslim telah memberikan sumbangan besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai ilmu lainnya. Gregorius menelan ludah. Tetapi kau benar, saat ini banyak umat Islam yang tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Namun, itu bukan karena Islam yang salah, melainkan karena banyak umatnya yang malas belajar. Tetapi lihatlah, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mencari ilmu. Bahkan Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Penduduk semakin kagum. Mereka melihat bagaimana Abu Nawas bukan hanya cerdik dan lucu, tetapi juga memiliki wawasan yang luas dan mampu mempertahankan kebenaran dengan cara yang luar biasa. Gregorius kini mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata untuk membalas, tetapi otaknya seperti buntu. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu bahwa debat ini belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa Gregorius mulai kehabisan akal. Dengan suara yang tenang, Abu Nawas berkata, "Wahai pendeta Gregorius, jika kau ingin mencari kebenaran, carilah dengan hati yang terbuka. Jangan hanya mencari kemenangan dalam perdebatan, tetapi carilah cahaya yang bisa menuntunmu ke jalan yang benar." Gregorius menatap Abu Nawas dengan mata yang tak lagi penuh kesombongan. Ada sesuatu dalam hatinya yang mulai goyah. Tetapi ini belum akhir dari segalanya. Pendeta Gregorius berdiri terpaku. Semua mata masih tertuju padanya, menunggu jawaban atau mungkin pembelaan terakhir yang bisa ia lontarkan. Tetapi kali ini, lidahnya terasa keluh. Ia bukan hanya berhadapan dengan kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa, tetapi juga dengan kebenaran yang semakin sulit ia bantah. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan santai. Senyumnya tidak menunjukkan kesombongan, melainkan ketenangan seorang yang yakin dengan kebenaran yang ia sampaikan. Kerumunan mulai berbisik-bisik. "Aku tidak menyangka Abu Nawas begitu pandai dalam ilmu pengetahuan," bisik seorang pedagang. "Lihat wajah pendeta itu, ia sudah kalah," sahut seorang pemuda. Mendengar gumaman orang-orang di sekelilingnya, Gregorius merasakan dadanya semakin sesak. Ia datang dengan penuh kepercayaan diri, mengira bahwa dirinya akan dengan mudah menjatuhkan Abu Nawas dalam perdebatan ini. Tetapi kenyataan berkata lain. Tiba-tiba, Gregorius mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. Warga yang tadi berbisik langsung menghentikan suara mereka. "Abu Nawas," ucapnya dengan suara yang tidak setegas sebelumnya, "aku tidak menyangka bahwa kau bukan hanya seorang pelawak istana, tetapi juga seorang yang memiliki ilmu yang luas." Abu Nawas tertawa kecil. "Wahai pendeta Gregorius, ilmu itu milik siapa saja yang mencarinya dengan hati yang ikhlas. Aku hanya seorang hamba yang berusaha mencari kebenaran. Bukankah kau juga demikian?" Gregorius terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi sesuatu dalam hatinya mencegahnya. Abu Nawas melanjutkan, "Kau datang ke sini dengan niat membuktikan bahwa agamamu lebih baik dari Islam. Tetapi dalam perjalanan debat ini, kau menyadari sesuatu, bukan?" Gregorius menghela napas panjang. "Aku tidak bisa memungkiri bahwa argumen-argumenmu sangat kuat. Kau tidak hanya bicara tentang teori, tetapi juga kenyataan. Aku datang dengan kesombongan, ingin menang, tetapi justru aku dihadapkan dengan kebenaran yang sulit untuk aku tolak." Penduduk yang menyaksikan debat ini mulai terdiam. Beberapa dari mereka bahkan menahan napas. Abu Nawas tersenyum lembut. "Mencari kebenaran bukanlah hal yang memalukan, wahai pendeta.
Yang memalukan adalah jika kita mengetahui kebenaran tetapi menolaknya hanya karena gengsi atau rasa takut. Pertanyaan terakhir Abu Nawas. Gregorius menatap Abu Nawas dalam-dalam. Ada pertarungan batin yang jelas di matanya. Abu Nawas melihat itu dan melangkah mendekat. Izinkan aku bertanya satu hal terakhir padamu. Gregorius mengangguk. Jika kau menemukan sebuah cahaya yang lebih terang daripada lilin yang kau bawa, apakah kau akan tetap bertahan dengan lilin itu ataukah kau akan memilih cahaya yang lebih besar? Gregorius tertegun. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar pertanyaan biasa. Seseorang yang mencari kebenaran sejati, lanjut Abu Nawas, akan selalu memilih cahaya yang lebih besar, walaupun ia harus meninggalkan cahaya kecil yang selama ini ia genggam. Sejenak, suasana hening. Gregorius menatap Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa perdebatan yang ia kira hanya sebuah adu argumen akan membawa dirinya pada titik ini, pada titik di mana hatinya mulai ragu terhadap apa yang selama ini ia yakini. Dengan suara yang bergetar, Gregorius akhirnya berkata, Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Penduduk terkejut. Beberapa dari mereka bahkan menutupi mulut mereka karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Abu Nawas tersenyum lembut. Jika itu yang kau inginkan, maka kau akan menemukannya. Kebenaran selalu terbuka bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang jujur. Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup pendeta Gregorius. Ia tidak serta-merta mengucapkan syahadat, tetapi sejak perdebatan itu, ia mulai membuka hatinya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Beberapa bulan setelah perdebatan itu, Gregorius datang kembali ke kota dengan wajah yang berbeda, bukan wajah seseorang yang sombong, tetapi seseorang yang penuh dengan kedamaian. Dan pada hari yang penuh berkah itu, di hadapan Abu Nawas dan para penduduk, ia mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sorak-sorai penduduk bergema di seluruh kota. Abu Nawas tersenyum bahagia, bukan karena ia memenangkan perdebatan, tetapi karena satu hati telah menemukan cahaya kebenaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. 1. Kebenaran tidak perlu dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Abu Nawas tidak pernah memaksa Gregorius untuk menerima Islam, tetapi ia memberikan jawaban-jawaban yang membuat Gregorius berpikir sendiri. 2. Ilmu pengetahuan adalah senjata paling kuat. Abu Nawas tidak hanya mengandalkan kecerdasan debat, tetapi juga wawasan luasnya tentang ilmu pengetahuan dan sejarah. 3. Kesombongan adalah penghalang terbesar untuk menerima kebenaran. Gregorius datang dengan kesombongan, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa mencari kebenaran harus disertai dengan hati yang rendah hati. 4. Cahaya kebenaran akan selalu menang. Seberapa besar pun upaya seseorang untuk menutupi kebenaran, kebenaran tetap akan bersinar bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang jujur. Kisah ini bukan hanya sekadar debat intelektual, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengubah hidup seseorang. Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan ilmunya, tidak hanya memenangkan perdebatan tetapi juga memenangkan hati seseorang untuk mengenal Islam lebih dalam. Dan itulah kemenangan sejati.